Sebelum saya memaparkan tentang seminar laporan ini, perkenalkan terlebih dahulu dari nama saya. Nama saya Kartika Ratna Dewi. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Bogosari dan mengajar mata pelajaran PPKN. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan hasil laporan yang sudah saya kerjakan terkait dengan orientasi pengenalan nilai dan etika, instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Di dalam laporan ada 5 bab. Saya mulai dari bab yang pertama, yaitu bab pendahuluan. Di sini ada latar belakang, waktu dan tempat, dan juga maksud dan tujuan. Mulai dari latar belakang. Di sini latar belakang adanya orientasi ini adalah karena adanya pertambahan jumlah P3K dan juga dengan harapan untuk mempersiapkan P3K dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik yang profesional. Jadi di dalam orientasi ini kita dibekali dari nilai-nilai dasar ASN dan bagaimana tugas profesional kita. Yang selanjutnya adalah waktu dan tempat. Ada 2 agenda yang dilaksanakan di dalam orientasi. Yang pertama adalah agenda pertama dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4 Desember 2024 melalui Zoom meeting full e-learning dan saya melaksanakan di SMA Negeri 1 Bogor. Agenda yang kedua dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 11 Desember 2024 yaitu mentoring yang dilaksanakan secara luring di SMA Negeri 1 Bogor. Selanjutnya untuk maksud dan tujuan, yang pertama adalah memberikan gambaran tugas, fungsi, tanggung jawab, serta nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi sebagai seorang ASN. Yang kedua, menjadi sebuah bukti bahwa kegiatan orientasi itu sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan juga tujuan yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga, menjadi bahan acuan untuk kegiatan orientasi P3K di masa yang akan datang. Selanjutnya bab 2 yaitu nilai etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya memaparkan terkait dengan visi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera dan juga lestari. Dengan harapan masyarakat Jawa Tengah itu bisa mandiri mengelola sumber dayanya, membuat Jawa Tengah itu menjadi provinsi yang maju secara ekonomi, sosial ataupun infrastrukturnya, sejahtera dan juga lestari. Jadi selain kita mengembangkan atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Provinsi Jawa Tengah, tapi juga tetap melindungi lingkungan dari Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya terkait dengan manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai seorang ASN? Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan, lalu pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan serta pemberhentian. Lalu penilaian kinerja. Di sini ada 2 yang biasa kita lakukan, yaitu penilaian kinerja yang biasa kita lakukan semester 1 kali melalui supervisi, yaitu proses evaluasi berkelanjutan untuk mengukur pencapaian hasil kerja dan perilaku pegawai sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya adalah SKP atau sasaran kinerja pegawai. Di sini kita mengisi dokumen-dokumen yang mencerminkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pegawai. Bab 3 yaitu tentang nilai dan etika SMA Negeri 1 Bogosari. Di sini ada visi SMA Negeri 1 Bogosari. Karena tahun ini ada perubahan visi, perbedaannya hanya sedikit, yaitu di bagian berjiwa wirausaha. Jadi terwujudnya warga sekolah yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, berjiwa wirausaha, berwawasan global dan peduli lingkungan. Jadi di dalam visi ini kami menanamkan namanya jiwa kewirausahaan kepada anak-anak supaya nanti ketika sudah lulus dari SMA mereka tidak hanya mempunyai jadi mereka mendapatkan soft skill lagi menjadi seorang wirausaha dengan bekerjasama dengan mapel-mapel PKWU misalkan atau ekonomi. Ini untuk isinya. Saya sebut saja. Selanjutnya untuk tugas pokok dan fungsi tupoksi dari P3K di OPD. Kita sebagai seorang guru itu misalkan ada fungsi sebagai guru, ada juga fungsi sebagai wali kelas. Kalau sebagai guru ini ada 8M. Ada mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi dan juga mengembangkan diri. Selanjutnya sebagai wali kelas misalkan ada membina dan mengarahkan
ada mengelola kelas, ada memantau kemajuan belajar siswa, ada memfasilitasi komunikasi dengan orang tua melalui grup parenting misalkan, atau ada pertemuan secara rutin dengan orang tua, memfasilitasi konsultasi siswa, dan juga memfasilitasi home visit apabila ada siswa yang memiliki beberapa permasalahan. Selanjutnya Bapak terkait dengan rencana hasil kerja P3K. Langsung ke yang utama saja. Dari RHK ini adalah yang kita paparkan dari turunannya intervensi yang kepala sekolah, yaitu yang pertama dari terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan kependidikan. Di sini untuk RHK saya ada yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Jadi di dalam sekolah kita ikut aktif mengikuti kegiatan dari komunitas belajar, di mana nanti muncul sertifikat yang bisa kita jadikan sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan RHK. Dari indikatornya ada berupa dokumen ataupun tingkat kesesuaian kegiatan pengembangan kompetensi. Dan kegiatan yang dilakukan yang pertama adalah menyusun jadwal rencana kegiatan berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Yang kedua, melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, melakukan diskusi hasil kegiatan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Outputnya adalah sertifikat sebagai peserta berbagi praktik. Selanjutnya, RHK yang kedua masih dengan pengembangan kompetensi guru, yaitu kalau tadi tentang Mombel, kalau sekarang menjadi peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang diperoleh dari bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Di sini yang kegiatan atau tahapannya yang pertama adalah menyusun jadwal rencana kegiatan pelatihan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, melakukan diskusi hasil pelatihan dengan rekan sejawat. Outputnya juga sama, yaitu sertifikat pelatihan. Nah, di sini untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, dari menyusun rencana supaya memperoleh sertifikat berupa adaptif, lalu melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai jadwal dengan tanggung jawab yaitu akuntabel, dan juga melakukan diskusi hasil pelatihan dengan rekan sejawat yaitu kolaboratif. Selanjutnya untuk rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, yang kedua adalah terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Di sini RHK-nya adalah terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada KOSP. Kegiatannya yang pertama adalah menyiapkan dokumen presensi kehadiran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan juga melakukan rekapitulasi kehadiran pada setiap akhir bulan. Nah, di sini outputnya adalah presensi kehadiran berdasarkan buku presensi. Jadi setiap guru sudah memiliki perangkat pembelajaran berupa daftarnya dan buku presensi, dan setiap pembelajaran kita mengisi buku presensi tersebut sesuai dengan kehadiran siswa. Selanjutnya, RHK yang keempat adalah terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Di sini RHK-nya meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Di SMA Negeri 1 Bogosari saya menjadi pembina ekstrakurikuler Paskibra. Di sini kegiatan dan tahapannya yang pertama adalah menyusun program kerja sebagai pembina ekstra, melaksanakan tugas sebagai pembina ekstra, dan juga menyusun laporan pembina ekstrakurikuler. Nah, output kegiatannya adalah dokumen program kerja, bisa SK, ataupun laporan pembina ekstrakurikuler yang terdiri dari daftar hadir, daftar nilai, jurnal, seperti itu. Yang selanjutnya, yaitu yang kelima, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Di sini apa saya pilih adalah manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Jadi kegiatan dan tahapannya membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik, dan yang ketiga, merancang modul ajar. Output kegiatannya adalah berbagai dokumen praktik pembelajaran di kelas. Untuk RHK yang terakhir adalah tersusunnya KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Di sini tersusunnya perangkat pembelajaran sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran, di mana
Outputnya adalah dokumen perangkat pembelajaran, bisa modul ajar dan lain-lain. Bab yang kelima adalah penutup. Di sini kesimpulan yang bisa saya ambil adalah dengan mengikuti kegiatan orientasi ini diharapkan kita bisa meningkatkan kinerja kita sebagai seorang pendidik. Baik, cukup sekian pemaparan hasil laporan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan yang akan disampaikan, berikutnya adalah tanggapan atau masukan dari Bapak Yohanes Joko. Maklum, bila Bu Kartika tadi brief dulu ya. Tadi brief. Perlu saya sampaikan untuk akil ya. Pertama itu memang banyak cara. Saatnya banyak cara itu artinya menarik. Ada yang dengan patung, awal berpatung, dengan apa? Baik, sekedar apapun dalam belajar itu intinya belajar untuk pelajaran. Saya pada kesempatan ini bukan kita secara keseluruhan secara bahasa bagus, PowerPoint juga bagus ya, artinya sudah terbaca, penempatan juga menurut saya sudah cocok. Yang perlu tadi ini sebelum kita ini mungkin di simpulan tadi kalau singkat Profesor Rosi tadi ada kakak. Profesor itu perlu menyampaikan sangat biasa dan kesimpulan karena itu kita ini jelas. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan RHK. RHK itu penekanan tadi yang saya lihat di dalam banyak tingkatan kompetensi ini bisa melalui berbagai kegiatan umum untuk komunitas belajar. Ini yang kadang-kadang dikeluhkan banyak guru atau mungkin teman guru ataupun apa ini karena semangatnya itu kumpul guru karena mungkin orientasi yang dikejar itu bukan sebuah materi tapi sertifikat atau apa, maka mungkin ada yang mengeluhkan ini ada bahasa itu ada yang mengeluhkan sehingga pertemuan dengan siswa itu kurang ya, pertemuan dengan siswa kurang atau mungkin dulu kadang-kadang milih aku lagi mau beli untuk menyikapi ini seperti ini apa dari Bu Kartika? Kalau menurut saya sendiri, tadi kan sudah ada tugas pokok menjadi seorang guru itu tidak hanya mendidik, mengajar, tetapi juga ada mengembangkan diri. Berarti jika misalkan ada teman yang sekiranya kurang berkenan untuk mengembangkan diri, ya berarti kuncinya adalah komunikasi dengan cara diajak. Karena kalau dibiarkan saja lama-lama pasti akan menghilang orangnya maksudnya. Iya, orangnya yang lama-lama menghilang. Jadi memang setiap ada kegiatan itu kalau misalkan dia mau menghilang harus dicatat terlebih dahulu, langsung disuruh mengikuti. Jadi memang pentingnya komunikasi. Ya, beliau diberikan arahan misalkan terkait dengan apa sih positifnya dengan mengikuti kombel ini, nanti dengan konteks di pembelajarannya bagaimana, apakah berpengaruh positif atau tidak. Jadi kita menceritakan hal-hal positif dengan mengikuti kombel kepada beliau supaya beliau juga semakin bersemangat dan termotivasi untuk mengikuti komunitas belajar. Oke, terima kasih. Ini juga kiat Bapak semua lihat bisa itu terjadi pada kita, terjadi pada teman kita, terjadi pada sekolah kita, terjadi pada siapa? Dari guru kita menyampaikan beberapa kiat yang insya monggo nanti yang baik itu bisa disampaikan. Intinya kompetensi kita sebagai guru harus terus kita cari, harus kita tingkatkan, harus kita upayakan melalui berbagai cara, baik cara secara individu, cara dari satuan pendidikan, cara dari dinas pendidikan atau dinas pendidikan. Semua punya cara. Ujungnya adalah ketika pada semua meningkat, maka nanti dalam skala besar kualitas pembelajaran